Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah ini firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi penuntun jalan bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema jangan hidup sembarangan. Kita baca bersama dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak memahami pertanggungjawab dan tidak memahami adanya pengadilan Tuhan adalah orang yang hidup dengan suka-suka, hidup sembarangan hidup. Mereka berpikir hidup ini gratis. Kita orang percaya dipanggil untuk mengenal juru selamat yang benar, mengenal Allah satu-satunya yang benar, yaitu Allah Yahweh, Elohim, Allah kita, dan kita mendapat tuntunan yang lebih tinggi dari siapapun, sebab kepada kita Tuhan berkata, "Kamu harus sempurna seperti Bapa." Maka dari itu kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nanti di pengadilan Tuhan, Tuhan akan menyelidiki setiap kita. Tuhan akan mengukur kita dengan ukuran ini. Apakah kita sudah menjadi serupa dengan Dia? Bukan sekedar baik, sudah menolong orang, rajin beribadah, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, melainkan harus sempurna. Itu yang dikehendaki Allah. Maka terus terang ini sangat genting bagi setiap kita orang percaya. Di pengadilan itu kita harus memberi pertanggungjawaban. Dan padahal kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kita lihat seorang bayi itu yang baru lahir, sejatinya sudah mendapat eksekusi hukuman mati. Kapan pelaksanaan eksekusinya? Tidak tahu. Maka ada bayi yang berumur 8 bulan, 8 hari, ada yang berumur 6 tahun, 3 tahun, meninggal. Dan ada yang sampai umur 30 tahun dan sebagainya. Kita telah menghabiskan tahun-tahun umur kita di dunia ini dengan hidup suka-suka kita. Kita pakai cara hidup kita sendiri. Kita hidup dengan hawa nafsu kita. Berapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Mari pertanyakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kaget ketika kita nanti berpulang, kita mati. Tuhan akan berkata, berapa banyak kesempatan yang kamu peroleh? Mengapa begini-begini saja hidupnya? Nah, ini yang harus menjadi pelajaran untuk setiap kita orang percaya. Jangan kita hidup serupa dengan dunia ini. Tuhan berikan kita kesempatan, mari pakai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk mengejar apa yang menjadi maunya Tuhan. Jangan kita hidup sembrono, jangan kita hidup sembarangan. Padahal Tuhan menghendaki hidup kita ini hidup yang penuh dengan perubahan, agar kita serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Mari kita berubah oleh pembaruan budi kita, supaya apa? Kita tidak serupa dengan dunia. Maka kita belajar untuk jangan kita memperhitungkan apa kata orang, tapi mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Lebih baik jadi hewan yang hidup tanpa pertanggungjawaban daripada kita jadi manusia tapi hidup suka-suka diri sendiri. Manusia lain hidup suka-suka sendiri, tapi orang yang percaya kepada Kristus, kita punya prinsip ini. Hidup kita ini suka-sukanya Tuhan. Tuhan yang atur hidup kita, karena hidup kita ini miliknya Tuhan. Jangan anggap sepele ini. Inilah inti kekristenan kita. Bukan sekadar kita ke gereja, bukan sekadar kita menyanyi atau liturgi. Itu agamawi. Sedangkan kekristenan itu jalan hidup, jalannya Tuhan. Pikiran dan perasaan kita selaraskan dengan Tuhan. Hukum kita adalah Tuhan sendiri. Kalau hukum kita Tuhan sendiri, kita harus punya pikiran dan perasaan supaya apa? Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Itu sangat mengerikan kalau kita kehilangan kesempatan yang Tuhan beri. Kita sudah terkontaminasi dengan beberapa cara berpikir dunia ini, dengan prinsip-prinsip hidup yang salah, yang kalimatnya begini, hidup ini gratis, dan tidak sadar kalau kita ini punya hidup ini Tuhan punya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kata ini bukan bukan hanya sekedar begitu saja, tapi mari kita berpikir ulang. Kita aspek balik kehidupan kita. Apakah sampai hari ini hidup kita ini kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan?
Mari pakai kesempatan ini untuk kita mengejar kekudusan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Kalau bukan Tuhan yang mengadakan kita, kita tidak jadi apa-apa, saudara-saudara. Kita bukan siapa-siapa. Mari kita bersyukur. Tuhan memberi kita kehidupan sampai dengan hari ini. Bukan milik kita hidup ini, jadi jangan sombong. Setelah kita terhormat, berpendidikan tinggi, punya jabatan, kita lupa siapa kita. Mari kita bertobat. Mari kita datang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita belajar untuk mau menghidupi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, supaya kalau nanti kita mati, kita bisa berdiri di hadapan Allah, karena kita sudah mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tanggung jawab nanti kita di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita bertanggung jawab juga untuk hidup di dunia ini, untuk menyukakan hati Tuhan. Ingat, orang yang mengerti bertanggung jawab dan pengadilan Tuhan, dia akan menjaga hidupnya dan tidak akan hidup sembarangan. Semoga firman Tuhan di pagi ini membuka mata rohani kita untuk kita mengejar kekudusannya Tuhan, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam perkenanannya, sehingga kita hidup di dunia ini tidak dengan sia-sia, tapi hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat dan teruslah menjadi terang. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.